Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan membacakan buku Pintar Anak Islam yang berjudul Cerita 25 Nabi karya Ruli Nasrullah. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Surah Al-Mu'minun ayat 23. Nabi Nuh adalah nabi keempat atau rasul ketiga setelah Nabi Idris dan merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris. Ia menerima wahyu dari Allah pada masa kekosongan di antara dua rasul. Kaum Nabi Nuh melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Jadi kaum Nabi Nuh ini lupa sama ajaran agama sebelumnya. Mereka kembali berbuat syirik dan meninggalkan amal kebaikan. Ketika Nabi Nuh datang, mereka sedang menyembah berhala, yaitu patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa patung itu memiliki kekuatan yang bisa menolong mereka. Patung-patung itu diberi nama seperti Wad, Suwa, Yagut, Yatuk, atau Nasr, tergantung selera mereka. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Ia mengajak mereka supaya tidak menyembah patung dan kembali kepada Allah. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk melihat alam semesta yang telah diciptakan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua itu menjadi bukti dan tanda bahwa Allah itu Tuhan yang harus disembah. Nabi Nuh juga memberitahukan bahwa akan ada balasan bagi yang berbuat baik maupun bagi yang berbuat jahat. Usaha Nabi Nuh mengajak kaumnya ke jalan yang benar tidak mendapatkan hasil yang baik. Meskipun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga mengajak kaumnya dengan kebijaksanaan dan sabar, hanya sedikit yang mau mengikutinya, yaitu kurang dari 100 orang. Mereka pun hanya terdiri dari orang-orang yang miskin dan lemah. Orang-orang yang kaya dan mempunyai pengaruh tidak sudi mengikuti Nabi Nuh dan bahkan berniat untuk menghalangi dakwahnya. Mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang pintar yang tidak bodoh untuk mengikuti ajakan Nabi Nuh. Ungkapan-ungkapan mereka disampaikan dengan penuh ejekan. Namun Nabi Nuh tetap sabar. Nabi Nuh hanya menyampaikan bahwa Allah lah yang akan menghukum mereka. Ia hanya mampu menyampaikan dengan sekuat tenaga, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah. Para kaum kaya sebenarnya ingin juga mengikuti Nabi Nuh, namun dengan syarat agar orang-orang miskin pengikut Nabi Nuh disingkirkan lebih dahulu. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Ia berkata bahwa agama yang dibawanya untuk semua orang, baik yang miskin maupun yang kaya, yang pintar maupun yang bodoh. Ia menjelaskan bahwa Allah tidak membeda-bedakan kedudukan manusia. Semuanya sama di mata Allah. Semuanya bisa mendapatkan kemuliaan jika mengikuti ajarannya. Pada akhirnya, mereka pun mengingkari Nabi Nuh. Mereka malah menantang supaya Nabi Nuh membuktikan kebenaran ajarannya. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. Dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan kaumnya untuk mengikuti dan menerima ajaran Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya Nabi Nuh tidak bersedih. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Nuh berdoa supaya Allah membinasakan mereka semua dan doa beliau dikabulkan. Mereka akan menerima hukuman Allah dengan cara mati tenggelam. Nabi Nuh membuat kapal. Setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat kapal. Mereka bekerja tak mengenal lelah siang dan malam. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar bisa bekerja dengan tenang, namun mereka tetap mengejek apa yang dilakukannya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh dan pengikutnya sudah benar-benar gila. Untuk apa membuat kapal yang besar? Padahal ini kan di daerah yang tidak ada air. Begitu kata mereka. Dengan kata-kata lain yang menyakitkan, mereka terus mengejek. Akan tetapi Nabi Nuh tidak menghiraukannya. Mereka yakin bahwa Allah akan menghukum mereka dengan cara ditenggelamkan. Setelah bekerja keras siang dan malam, akhirnya mereka menyelesaikan pembuatan kapal itu. Inilah kapal yang pertama kali ada di dunia. Nabi Nuh pun menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, jika tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, segeralah angkut bersamamu di dalam kapal itu para kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian keluarlah air dari langit dan dari bumi. Dalam sekejap, banjir besar melanda seluruh daerah itu. Air menggenangi daratan yang rendah dan tinggi, sehingga tidak ada tempat berlindung lagi bagi para penentang Nabi Nuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Semua meronta meminta pertolongan. Namun, air yang sangat besar tidak bisa mereka atasi. Hanya kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh saja yang selamat. Di dalamnya ada orang-orang mukmin, yaitu Nabi Nuh dan para pengikutnya. Juga berpasang-pasang binatang yang telah diselamatkan Nabi Nuh atas perintah Allah. Semua karena Allah ya. Bacaan Bismillahi majreha wa mursaha bergema dan berlayarlah kapal Nabi Nuh menyusuri lautan air, menantang angin yang ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihat orang-orang kafir sibuk melawan gelombang air yang menggunung. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari maut yang hampir menerkam mereka. Saat Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat tubuh anak sulungnya Kan'an yang sedang menaiki sebuah bukit. Timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap anak kandungnya. Nabi Nuh berteriak memanggil putranya, "Wahai anakku, kesini dan bergabunglah dengan ayah. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah, supaya engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut." Kan'an malah menjawab dengan sombong, "Biarkanlah aku sendiri, pergi saja, jauhilah aku. Aku tidak mau berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan menyelamatkan diri dengan Aku akan ini Kan'annya. Nah, ini kapal Nabi Nuh, kapal ayahnya. Nggak mau Kan'an, sombong dia, diajak ayahnya bertobat nggak mau nih. Nih, hujannya turun, banjir. Aku akan menyelamatkan diri dengan berlindung di atas bukit ini, sambung Kan'an yang tadi. Percayalah, tempat satu-satunya Hube ajak main kah? Percayalah, tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau adalah kapal ini, ucap Nabi Nuh lagi. Namun putranya itu tetap bergeming dan terus menaiki bukit. Nah, ini dia naiki bukit nih Pak, gambarnya Pak. Ini bukit dinaikinya. Kan'an pun dihukum oleh Allah karena termasuk orang yang tidak taat pada petunjuk ayahnya. Kan'an disambar gelombang. Iya, Abah. Kan'an disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan ayahnya. Nabi Nuh bersedih
Anaknya mati karena tidak mau menuruti ayahnya. Mati Kan'annya. Kan'an mati dalam keadaan kafir. Padahal Nuh adalah seorang nabi yang diberi petunjuk oleh Allah. Nabi Nuh kemudian berseru pada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah darah dagingku dan bagian dari keluargaku. Sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar dan engkaulah maha adil dan maha kuasa." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk keluargamu karena ia telah menyimpang dari ajaranmu dan melanggar perintahmu. Ia menolak dakwahmu dan mengikuti jejak-jejak orang-orang yang kafir. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah mengikuti jalanmu dan beriman kepadaku yang bisa engkau masukkan ke dalam keluargamu. Aku pun telah menjanjikan keselamatan untuk mereka dan orang-orang yang mengingkari ajaranmu. Mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah kutentukan." Nabi Nuh pun menyesal dan langsung berdoa, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Ampunilah kelalaianku sehingga menanyakan sesuatu yang aku tidak tahu. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun dan maghfirah serta rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Setelah mencapai puncak keganasannya, air pun surut. Nabi Nuh dan pengikutnya kemudian turun dari kapal. Mereka bergembira. Semuanya mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Mereka pun semakin percaya pada Nabi Nuh dan ajarannya. Mereka hidup dalam lindungan Allah dan memulai lagi kehidupan baru. Semua saling menolong dan menyayangi. Pesan moral: semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya ketakwaan. Kendati putra seorang nabi, Kan'an pun tidak luput dari azab Allah karena kedurhakaan dan penyimpangannya. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang cerita Nabi Nuh alaihi salam. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di konten Mari Bercerita selanjutnya. Saya Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Senyum aja. Dadah. Coba. Dadah.